Perang Tabuk, perang Muslim melawan Romawi di bulan Rajab. Perang terbesar dan terakhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Setiap waktu-waktu yang dimuliakan dalam Islam biasanya menyimpan sejumlah peristiwa besar. Termasuk di antaranya adalah bulan Rajab. Bulan ketujuh dalam penanggalan Hijriah ini menyimpan sejumlah peristiwa penting. Salah satunya adalah Perang Tabuk, perang terakhir pada masa Nabi Muhammad. Perang Tabuk merupakan perang antara tentara Muslim melawan Imperium Romawi. Perang ini terjadi pada bulan Rajab 9H dan berakhir pada bulan Ramadan di tahun yang sama. Kendati tidak sempat terjadi kontak fisik karena pasukan musuh menyerah sebelum bertempur, peperangan ini berlangsung selama 50 hari, dengan pembagian 20 hari Muslim berada di Tabuk dan 30 hari untuk menempuh perjalanan pulang pergi dari Madinah ke Tabuk. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Rahikul Maktum, Riyadh, Muntada Ats-Sakafah, 2013. H. 366. Sebab peperangan. Penaklukan kota Makkah, Fatu Makkah, merupakan puncak kemenangan bagi umat Islam karena Makkah sudah berada dalam kekuasaan Muslim dan orang-orang musyrik berbondong-bondong memeluk Islam. Hanya saja masih ada kekuatan besar Imperium Romawi yang menjadi ancaman. Konflik antara Muslim dan Romawi sendiri sudah dimulai sejak terbunuhnya duta Rasulullah bernama Al-Harits bin Umair di tangan Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Setelah terbunuhnya Al-Harits, Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah peperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Menyadari hal ini, Romawi segera mengambil sikap sebelum umat Islam benar-benar menjelma pasukan yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Imperium Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim. Ternyata kabar rencana penyerangan itu terdengar ke telinga umat Muslim kendati masih samar-samar. Sadar bahwa Romawi merupakan imperium raksasa paling ditakuti pada masanya, membuat masyarakat Muslim di Madinah gelisah. Khawatir jika tiba-tiba Romawi datang menggempur mereka dan meluluhlantakkan Madinah. Kekhawatiran itu semakin besar, bahkan jika terdengar suara ganjil, umat Muslim berprasangka buruk terlebih dulu. Jangan-jangan Imperium Romawi sudah tiba di Madinah. Hal serupa juga dialami oleh Nabi, bahkan beliau sampai menjauh dari istri-istri dulu selama 1 bulan. Suasana ini semakin diperparah dengan ulah orang-orang munafik yang berkasak kusuk tentang persiapan pasukan Romawi. Ketidakpastian informasi tersebut akhirnya berakhir ketika datang serombongan orang dari Syam ke Madinah sambil membawa minyak. Mereka menginfokan bahwa Heraklius, sang raja Romawi, sudah menyiapkan pasukan besar dengan kekuatan 40.000 prajurit. Kabilah-kabilah Arab Nasrani seperti Lahem, Juzam, dan lainnya juga turut bergabung. Keputusan pasukan Muslim. Menyadari kondisi yang betul-betul genting, Rasulullah segera mengambil keputusan setelah melalui pertimbangan militer cukup matang. Beliau tidak ingin pasukan Muslim hanya menunggu Imperium Romawi di Madinah dan membiarkan mereka menjarah wilayah-wilayah yang sudah berada di bawah kekuasaan Muslim. Rasulullah akhirnya memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menyerang imperium terkuat pada masanya itu. Setelah keputusan bulat, beliau segera melakukan konsolidasi dengan mengirim sejumlah utusan untuk mengajak kabilah-kabilah Arab agar bergabung. Tidak hanya itu, beliau juga mengumumkan secara langsung seruan perang ini. Sesuatu yang baru kali ini beliau lakukan. Setelah mendengar seruan ini, orang-orang Muslim dengan sigap bersiap siaga dan berlomba-lomba memberikan sumbangan untuk kebutuhan perang. Utsman bin Affan menyumbang senilai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda, belum termasuk uang kuntan. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 ukiah perak. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya senilai 4.000 dirham, dan masih banyak lagi. Berangkat ke Tabuk. Setelah persiapan matang, pasukan Muslim pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa 30.000 prajurit, 10.000 lebih sedikit dibanding jumlah prajurit Romawi.
Sekalipun begitu banyak sumbangan yang berhasil terkumpul, ternyata belum mencukupi untuk pasukan sebanyak itu. Saking kekurangannya, sampai-sampai 18 prajurit hanya mendapat 1 ekor unta. Bahkan untuk bisa minum saja mereka harus menyembelih unta tersebut agar bisa mengambil air di punuknya dan dagingnya untuk dimakan. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, H. 364-365. Sementara Rasulullah sendiri menitipkan keluarganya di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Mengetahui hal itu, orang-orang munafik menghasut Ali agar pergi perang dan meninggalkan Ahlul Bait. Hasutan itu gagal dan Rasulullah berkata kepada Ali, "Tidakkah engkau senang, hai Ali? Kau bagiku seperti kedudukan Harun bagi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku." Abdussalam Harun, Tahzibus Sirah Ibnu Hisham, Beirut, Muassasar Ar-Risalah, 1985, h. 288. Setibanya di Tabuk, Rasulullah berpidato di hadapan pasukan dan menyemangati mereka. Semangat mereka berkobar dan siap untuk bertempur. Di sisi lain, pasukan Romawi yang mendengar kabar bahwa Rasulullah telah menggalang pasukan, mentalnya menciut sehingga tidak berani maju dan malah pasukan mereka terpencar ke wilayah sendiri-sendiri. Ringkas hikayat, pihak musuh mengajak berdamai dengan membayar upeti. Dengan ini, kemenangan berada di pihak kaum muslim, kendati tidak sampai terjadi pertempuran. Sejak saat itu, pasukan muslim semakin dikdaya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan muslim. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, H. 365-366